amalkan apa yang telah kami tahu. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu semua yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya membahas mengenai Islam memuliakan wanita, ada baiknya kita tahu dulu bagaimana posisi wanita sebelum kedatangan Islam dan bagaimana wanita setelah kedatangan Islam. Kita lihat di zaman dulu orang-orang Yunani misalnya menganggap wanita sebagai sarana kesenangan saja. Atau orang-orang Romawi misalnya memberikan hak atas seorang ayah atau seorang suami menjual anak-anak perempuannya atau boleh menjual istrinya. Dulu posisi wanita seperti itu. Atau orang Arab jahiliyah seperti yang ibu-ibu semua tahu, bagaimana bayi-bayi perempuan hidup-hidup dikarenakan mereka menganggap perempuan-perempuan itu sebagai sebuah aib sangat memalukan untuk mereka. Maka teman-teman lihat dulu dalam surah An-Nahl ayat 58 sebagai bukti bagaimana orang Arab jahiliyah tidak menghargai wanita di zaman itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan mereka, maka merah padamlah mukanya dan dia sangat marah, dan seterusnya. Jadi dalil ini menjadi salah satu penguat kita bahwa di zaman dulu orang-orang Arab jahiliyah merasa malu dengan kehadiran anak-anak perempuan. Mereka mengubur anak-anak perempuan mereka, sebagian dikubur setelah begitu lahir langsung dikubur. Ada juga yang menguburnya ketika anak-anak perempuan itu mampu berjalan dan berbicara baru langsung dikubur. Jadi intinya perempuan-perempuan di masa sebelum Islam hanya perhiasan, pemuas hawa nafsu belaka, tidak ada harganya sama sekali. Bahkan di Arab jahiliyah perempuan-perempuan tidak mendapatkan harta waris. Perempuan-perempuan justru bisa diwarisi, artinya meninggal dunia perempuannya bisa diwarisi. Bayangkan ibu sekalian. Ya, jadi tidak ada harganya. Namun bagaimana ketika Islam datang? Bagaimana posisi wanita? Masya Allah, teman-teman lihat, dalam setiap perannya wanita dimuliakan. Ketika dia sebagai seorang anak, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki 2 anak perempuan, 3 atau 2 anak perempuan, atau 1 bahkan, kalau seandainya kita mengajak atau mendidiknya, mengajarkannya dengan nilai-nilai kebaikan, maka dia menjadi bagi orang tuanya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya anak perempuan yang kita didik dengan sebaik-baiknya, kita besarkan dengan sebaik-baiknya, maka anak-anak perempuan ini menjadi penghalang bagi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ketika dia menjadi seorang istri, bagaimana Islam mengajarkan agar istri diperlakukan dengan sangat baik. Contoh dalam surah An-Nisa ayat ke-19 ada kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Surah An-Nisa ayat 19. Dan bergaullah dengan para wanita dengan cara yang patut, bergaullah dengan mereka, dengan pasanganmu dengan cara yang baik. Apabila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Atau dalam hadis lain disebutkan wala tadribul wajah, para laki-laki, para suami tidak boleh pukul wajah istri. Wala tuqabbi, tidak boleh istri itu dicaci maki. Wala tahjur ila fil bait, kalau diaminnya di rumah saja. Kadang-kadang kalau kita lagi kesal, kemudian kita mendiamkan di rumah.